Saudara Menteri UMKM mengusulkan UMKM yang menjadi mitra makan bergizi gratis dapat diberikan permodalan hingga 500 juta rupiah. Kita akan bahas selengkapnya bersama Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Adha-Damanik. Lalu ada juga Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, Hermawati Setiorini, dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Esther Sri Astuti. Selamat malam Bapak dan juga Ibu. Selamat malam Mbak Audrey, Malam Mbak Audrey, malam Bu Hermawati, Mbak Esther. Selamat malam. malam Bang Riza, Bu Rahmawati. Ya, saya mau ke Pak Riza terlebih dulu. Pak Riza, kenapa sih penting banget ini memberikan modal bagi UMKM 500 juta? Ya pertama saya ingin sampaikan begini Mbak, bahwa makan bergizi gratis ini menjadi salah satu program unggulan ya, prioritas pemerintah. Yang diharapkan setidaknya punya manfaat tiga sekaligus. Pertama tentu menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul. Yang kedua mendukung swasembada pangan kita. Dan yang ketiga ini yang terkait dengan diskusi kita, penguatan UMKM, ya, ekonomi UMKM kita. Kalau kita lihat dalam konteks UMKM, baik itu di hulu misalnya, di hulu kita punya sekitar 28 juta ya UMKM kita, khususnya mikro, yang bergerak di sektor pangan. Apakah mereka petani, nelayan, peternak, pekebun. Nah, di hilirnya itu ada yang mengelola dapur-dapur, nantinya diharapkan demikian. Yang saat ini kalau kita lihat UMKM kita yang bergerak di sektor kuliner, dari data kami di SIDT, itu angkanya sekitar 2,2 juta. Dari angka 2,2 juta ini, ada sekitar 3.000 diantaranya itu bergerak di catering. Nah, tentu kalau lihat dari jumlah ini, implikasi ekonominya kepada masyarakat kita juga akan sangat signifikan bila mana ini digerakkan secara terintegrasi gitu. Nah, ekosistem inilah yang saya kira ingin kita perkuat. Nah, memang pertanyaannya adalah 2 pekan yang lalu ya Pak Menteri bersama dengan Kepala BGN bertemu, dalam perbincangan itu ada isu terkait dengan pembiayaan. Ya. Pembiayaan ini kalau saya boleh ilustrasikan, setiap hari misalnya di dalam satu dapur itu membutuhkan sekurang-kurangnya 30 juta rupiah ya untuk belanjanya ya. Ambil contoh, mereka harus menyiapkan 3.000 box, satu boxnya dianggap 10.000, berarti sekitar 30 juta. Nah, dalam praktiknya, dalam pengalaman 10 atau 12 hari waktu itu ya, waktu saat kami pertemuan, itu menunjukkan bahwa ternyata pembayaran baru bisa dilakukan di hari ke-7. Nah, pertanyaannya, kalau ini dilakukan secara masif, bagaimana mengantisipasinya? Maka ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama yang sedang kami siapkan adalah untuk mendorong adanya skema pre-financing. Jadi dibayar di depan, sehingga nantinya UMKM kita yang mengelola dapur itu punya kekuatan untuk bisa menggerakkan. Salah satunya adalah aktivitas dengan dapur. diberikan permodalan 500 juta ini usulannya. Yang kedua adalah dengan mendorong skema permodalan tadi Oke. itu. Ya, nah, skema permodalan ini tentu setelah Pak Menteri sudah berkoordinasi dengan sejumlah bank himbara, pada prinsipnya hingga 500 juta kita sudah siap ya untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM kita ya. Berarti Dengan kalau sudah siap itu akan segera dilaksanakan juga dong Pak Riza dalam waktu Iya, iya, dekat. iya. Tentu. Oke. Ini kami dalam pekan kemarin ini ya, 1 pekan kemarin itu sedang membicarakan simulasi-simulasi yang dimungkinkan untuk melakukan percepatan. Saya Oke. sendiri pekan lalu sudah rapat dengan salah satu bank himbara untuk melihat Nah. model yang paling memungkinkan. Oke, berbicara soal yang sudah siap itu, kalau Mbak Esther sendiri melihatnya dengan yang sudah siap untuk memberikan permodalan 500 juta rupiah, tapi sebaiknya ini juga perlu kewaspadaan dan kehati-hatian sekali nggak, Mbak Esther, dengan memberikan UMKM 500 juta nih, nggak main-main nih besarannya. Iya, ya terima kasih Mbak Audrey. Tadi Bang Riza sudah mengatakan bahwa ada skema pre-financing dan permodalan. Nah, tentunya ini kita sambut baik karena kita tahu bahwa UMKM yang menjadi supplier dari MBG ini, kalau dibayar 7 hari kemudian memang akan riskan ya, karena mereka pasti nggak cukup modal gitu kan. Nah, kalau ada skema pre-financing dan permodalan ini saya kira akan membantu. Namun di awal kalau itu diberikan, maka yang harus dilakukan adalah skimming dulu ya, screening. Apakah mereka sudah memang punya performa baik, kinerja baik?
Karena jangan sampai ketika duitnya itu permodalan itu diberikan atau pre-financingnya itu diberikan, maka yang terjadi mereka akan ya mohon maaf ngemplang atau kabur gitu ya. Atau yang kedua mereka akan memberikan ya layanan tetapi tidak baik. Jadi harus di screening dulu mana UMKM yang baik, mana yang tidak. Yang kedua, setelah di screening, nanti ketika mereka sudah menerima ya permodalan tersebut atau pre-financing tersebut, akan dilakukan evaluasi. Apakah memang delivered-nya itu baik atau tidak gitu. Delivered yang baik itu maksudnya secara standar kesehatan dan higienis itu mereka delivered, terus kemudian time delivery-nya juga tepat dan kualitasnya juga baik. Demikian Kak Audrey. Oke, kalau dari Mbak Hermawati sendiri mewakili teman-teman asosiasi UMKM nih, sebenarnya berapa banyak sih UMKM yang sudah mendaftar untuk ikut kemudian mendaftarkan diri bisa berpartisipasi di makan bergizi gratis ini, Mbak Wati? Ya, saya menyambut gembira ya. Ini kayaknya Pak Menteri gerak cepat banget ya dengan akses permodalan. Hanya saja mungkin sih bisa diantisipasi karena salah satu syaratnya dia harus mendapatkan surat penunjukan ya sebagai mitra BGN. Jadi otomatis pasti negara nanti akan membayar. Hanya saja saya berharap ini kan sebenarnya yang sudah masuk di online itu adalah pengusaha kebanyakan kecil menengah ya Pak Risa, tapi yang mikro kan belum termasuk. Nah, saya berharap memang mikro ini supaya bisa masuk dari BGN sendiri bisa syarat prosedurnya dikhususkan Pak supaya mikro bisa ikut mendapatkan manfaat program ini kan Pak Prabowo berharap kan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi artinya sampai dengan sekarang UMKM ini maksudnya pengen ikut tapi kemudian dengan persyaratannya harus memenuhi juga gitu ya. Berarti artinya belum ada yang mendaftar gitu ya Bu ya? Iya, karena kalau mikro jelas tidak akan sulit untuk masuk ke online itu karena syaratnya CV, PT, yayasan, koperasi gitu toh. Terus BUMDes. Nah, mungkin nanti Pak Menteri bisa sekaligus mendorong untuk syarat prosedur itu atau mungkin dari melalui BUMDes. Jadi sebenarnya kita bisa mencari celah-celah bukan untuk mengakalin ya, tapi untuk supaya manfaat ini bisa segera terserap kepada anak-anak sekolah juga ibu hamil dan menyusui ini kan kayaknya masih fokus di sekolah, belum ke ibu menyusui dan ibu hamil. Nah, itu yang saya berharap itu. Oke, sebenarnya kalau dari syaratnya sendiri Pak Risa seperti apa sih? Kan tadi salah satunya memang yang menjadi masalah juga bagaimana UMKM ini berbentuk atau berbadan hukum gitu ya? Iya, jadi Mbak Audrey ya, ada tadi benar yang disampaikan Ibu Hermawati ya, bahwa memang kita harus melihat ini dalam satu ekosistem. Ya, di hulu tadi saya katakan itu suplai makanan itu kan datang dari petani, nelayan, peternak, pekebun ya, yang notabene-nya ini sebagian besar ya, itu adalah usaha-usaha mikro. Dan ini sudah ada skema yang juga disiapkan dan terus diperkuat dalam kerangka untuk mendorong sektor pangan kita semakin baik gitu. Nah, yang kedua, tadi di hilirnya ada dapur. Dapur ini sendiri tadi disampaikan ada yang kecil, menengah gitu ya, yang memang butuh permodalan. Dalam kaitan dengan permodalan itu juga tentunya kita ingin perkuat. Nah, maka tadi saya sampaikan bahwa ada dua skema yang mungkin sedang dibincangkan atau diperkuat hari ini. Pertama adalah yang sedang didorong oleh BGN dalam kaitannya langsung dengan pre-financing saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah memperkuat akses pembiayaan kita. Existing kita saat ini kita punya skema KUR yang kita punya hari ini Mbak Andre ya. Itu tahun ini 60% ditargetkan untuk sektor produktif ya. Terfokus untuk salah satunya adalah di sektor pangan kita. Angkanya sekitar 300 triliun. Nah, ini kita ingin dorong lakukan percepatan. Kami sudah diminta untuk lakukan monitoring dan evaluasi rutin secara bulanan dengan harapan nanti ini juga bisa mendorong sentra-sentra pangan kita bergerak untuk memberikan suplai makanan ke dapur makan bergizi gratis tadi. Oke, tapi Mbak Wati sebenarnya di saat yang sama kita juga tadi menarik saya kira ya, kita memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan dengan adanya SPK tadi Bu ya. Ini juga sudah sempat dibicarakan dengan lembaga pembiayaan dan juga BGN
bagaimana agar SPK itu bisa diberikan kepada mereka dengan harapan nanti lembaga pembiayaan bisa memberikan pembiayaannya. Ya, ini sejalan sebenarnya dengan prinsip di Oke. PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan berusaha bagi UMKM kita, di mana sekira UMKM ingin mendapat akses pembiayaan itu tidak serta-merta harus menggunakan agunan. SPK Oke. atau PO itu cukup memadai untuk UMKM kita mendapatkan akses pembiayaan. Nah, komitmen ini ya, dasar regulasi ini yang kita ingin dorong terus supaya ada kemudahan-kemudahan Oke. bagi UMKM kita untuk semakin produktif. Berbicara soal kemudahan nih, Mbak Wati, sebenarnya dialami oleh teman-teman UMKM sendiri lebih kemana sih? Lebih mereka yang mungkin minim modal sehingga membutuhkan tadi ya dibuka untuk akses permodalan sampai 500 juta, atau lebih kepada akses untuk memasukkan hal-hal yang wajib, terus kemudian saya bingung nih, saya harus mendaftarnya gimana, kalau saya nggak masuk, apa yang perlu saya perbaiki? Lebih ke situnya atau lebih ke modalnya? Ini yang Mbak Wati, saya Sebenarnya saya ke ya Mbak Wati dulu ya Pak. sebenarnya yang awal itu adalah UMKM khusus mikro ya, karena saya fokus di mikro bukan kecil menengah. Mereka untuk online saja kan sudah dibatasi dengan syarat prosedur yang mereka tidak bisa masuk. Terus untuk misalnya 3.000 porsi mereka harus menyiapkan dapur yang 20 kali 20. Nah, itu kan tidak memungkinkan. Tapi kan tadi Pak, dari pihak kementerian juga menyampaikan bisa menjadi suplai. Nah, itu nanti yang mungkin nanti bisa disosialisasikan. Hanya saja pelaku usaha mikro yang kuliner, yang catering kecil-kecil itu sebenarnya pengen masuk. Mereka tuh sebenarnya siap gitu loh. Hanya saja mereka harus punya ada kepastian dari pemerintah dibayar berapa hari Oh, sekali gitu. Nah, karena yang sudah terjadi lewat e-katalog misalnya kadang sampai 3 bulan baru dibayar. Nah, ini saya baru dapat masukan yang bagus 7 hari sudah dibayar. Apalagi nanti bisa tapi melampirkan ke sebagai penyuplai, nanti bisa melampirkan SPK dari mitra BGN itu oke. sendiri. Nah, itu mungkin yang sebenarnya yang buntu itu sebenarnya sosialisasi ya, Oh, Pak lebih ke Risa ya. sosialisasi. Tapi kalau untuk permodalan sampai 500 juta berarti artinya perlu nggak perlu atau gimana, Mbak Wati? Ya, mereka pasti kalau diberikan permodalan akan senang. Tapi banyak Oke. UMKM sebenarnya mereka siap. Kalau hanya untuk seminggu mereka siap. Mereka malah Hmm. sebenarnya, Ibu kita semua udah siap terus gimana? Kita nggak bisa masuk gitu. Nah itu karena persyaratannya yang memang tidak mungkin bisa masuk karena yaitu Komitmen yang ya. paling berat mungkin dapur ya. 20 kali Nah, 20 itu yang kayaknya paling berat di situ. oh oke, Terus ada ukuran legalitas. standarnya ya 20 kali 20 Ya, itu ya. Nah, ya oke, itu. gimana tuh Pak Riza ngejawabnya Pak Riza? Jadi begini Bu, benar sekali ya Bu Ermawati ya, bahwa tentu pembiayaan ini kan salah satu isu penting ya, tapi tidak satu-satunya ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari data kami di SIDT yang terbaru itu menunjukkan hanya 7,74% dari UMKM kita yang sudah memiliki laporan keuangan, Mbak Andre. Ya, itu artinya kalau membuat laporan keuangan aja tidak dapat dilakukan, bagaimana bisa akses pembiayaan, bagaimana manajemen usahanya bisa baik, dan seterusnya. Nah, maka Pak Menteri menyampaikan bahwa Kementerian UMKM itu akan melakukan 4 hal dalam konteks ini. Yang pertama adalah penguatan dalam aspek usahanya sendiri, Oke. ya, bagaimana manajemen usahanya, pelaporan keuangannya semakin baik. Yang kedua, akses pembiayaan, ya, dengan adanya pendataan yang baik, keuangan yang baik, maka akses pembiayaannya akan semakin baik. Yang ketiga adalah standarisasi dan sertifikasi, ini kami akan dorong untuk fasilitasi. Oke. Dan terakhir adalah mendorong untuk kemitraan. Nah, terakhir untuk sosialisasi tadi Bu Ermawati ya, kami sedang membicarakan dengan BGN. Kebetulan kami di Kementerian UMKM itu punya pusat layanan usaha terpadu di 100 titik di Indonesia yang kami ingin dorong menjadi pusat-pusat informasi dan sekaligus juga pelatihan dalam mitra makan bergizi gratis ini. Oke, sebenarnya Mbak Esther kan kalau dilihat dari niatnya sangat baik sekali ya untuk memajukan UMKM juga nih, di samping memajukan juga gizi anak-anak begitu ya. Tapi di satu sisi bagaimana sih secara implementasinya nanti bisa dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian juga, karena kan kalau Bank Himbara ini yang memberikan KUR, jangan-jangan bank-bank Himbara ini juga kemudian deg-degan nih, resikonya seperti apa kalau nanti memberikan permodalan 500 juta untuk UMKM, nanti jangan-jangan nggak balik, gimana balikinnya? Ya, ya pertanyaan menarik ini.
Sebenarnya ini kan bisa dimitigasi dengan diberikan bertahap dulu ya, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya untuk membantu UMKM itu kan pembiayaannya bertahap gitu. Jadi tidak langsung 500 kan tadi Bang Risa katakan sampai dengan 500 juta gitu kan. Nah, sehingga bertahap diberikan permodalan atau pre-financing sesuai dengan skala ekonomi dari usaha tersebut. Kalau memang skala usahanya itu cukup 200 juta ya maksimal 200 juta gitu kan. Sesuai dengan skalanya Mbak. Jadi itu yang harus dilakukan. Yang kedua ya tadi yang saya katakan harus ada screening dulu. Oke. Karena kalau tidak ada screening maka ya takutnya akan terjadi moral hazard kan. Nah, salah satunya dengan screening itu ya tadi dengan laporan keuangan yang rapi ya, pembukuan yang rapi. Nah, untuk UMKM khususnya mikro yang tadi memang belum bisa masuk, bisa bermitra dulu dengan usaha kecil menengah yang memang sudah masuk di dalam skema ini gitu. Nah, nanti perlahan-lahan dia harus belajar untuk bisa berdiri sendiri sehingga bisa apply sendiri. Nah, tentunya memang harus ada legalitas ya, tidak ya hanya apa eh, tidak berbadan hukum gitu kan. Harus ada legalitas minimal Oke. CV atau PT. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih untuk pandangannya soal permodalan hingga 500 juta untuk program makan bergizi gratis bagi UMKM. Terima kasih Pak Risa, Mbak Wati dan juga Mbak Esther. Selamat malam. Ya, Sama-sama. saya Mari Mbak semua. Umi.